Baik, topik selanjutnya di pembahasan terkait geologi ya, yang relevan untuk Olimpiade Kebumian dan Geografi ya, adalah terkait dengan rock cycle. Rock cycle. Rock cycle itu siklus batuan. Ya. Jadi ini adalah salah satu hubungan ya yang menjelaskan terkait pembentukan batuan, di mana batuan itu memang dalam segi prosesnya membentuk sebuah siklus, artinya dari satu proses ke proses yang lainnya itu akan kembali ke proses yang awal ya. Dia ada siklus batuan. The rock cycle shows the origin of the three basic rock types. Secara umum ada 3 jenis batuan ya. Pertama adalah batuan beku, igneous rock, kemudian sedimentary rock atau batuan sedimen, dan terakhir adalah batuan metamorph. Ya. And illustrates how different geologic processes transform one rock type into another. Nah, jadi ini adalah ilustrasi bagaimana proses geologi itu bertransformasi dari satu tipe batuan ke tipe batuan yang lainnya. Igneous rocks originate when molten material called magma cools and solidifies. Nah, batuan beku ya itu berasal dari magma yang mendingin ya. Mendingin atau membeku dan mengalami pemadatan, solidifikasi ya. Mendingin dan menghadapi solidifikasi. Proses pemadatan ya. Lanjut ya. This process, called crystallization, may occur either at the Earth's surface. This process called crystallization. Ya, jadi proses ini bisa juga disebut dengan kristalisasi ya. Jadi batuan cair mendingin dan memadat itu adalah proses kristalisasi. Oke, saya tuliskan ya. Di batuan cair atau magma cair ya. Magma cair yang mendingin dan memadat itu disebut juga dengan istilah kristalisasi. Ya. Nah, batuan cair itu bisa membeku di bawah permukaan maupun di atas permukaan ya. Ini ketika di permukaan dia bisa membeku di sana atau Or beneath bisa the surface. di bawah permukaan ya. Jadi nanti akan menghasilkan karakteristik batuan yang khas di tiap posisi ya. When igneous rocks are exposed at the surface, they will undergo weathering, a process which slowly disintegrates and decomposes rock. Nah, ketika batuan beku ya terekspos ke permukaan, tersingkap ke permukaan ya, maka akan mengalami pelapukan ya, akan mengalami weathering. Tersingkap itu kemudian akan mengalami weathering atau pelapukan ya. Di mana pengaruh dari
atmosfer harian itu pelan-pelan menghancurkan dan menguraikan batuan ya. Jadi ada proses disintegratis ya, proses menghancurkan dan proses menguraikan. Ya. Oke. The rock fragments are picked up and transported by erosional agents, such as running water. Nah, material itu yang dihasilkan tadi ya seringkali bergerak tuh, bergerak terbawa oleh satu atau lebih penyebab dari agen erosi ya. Nah, jadi dia tertransport ya. Jadi pertama ada erosi dulu ya. Erosi kemudian tertransport oleh agen-agen erosi. Apa saja agen-agen erosi itu? Bisa jadi pertama ya ada air mengalir nih, mengalir. Air mengalir dia akan bisa membawa produk-produk erosi. Glaciers, Kemudian glacier ya, glacier, wind, angin, or waves. atau ombak ya, gelombang. Nah, Eventually, these particles and dissolved substances called sediment are deposited. pada akhirnya partikel-partikel dan substansi yang larut ini itu kemudian berubah menjadi yang namanya sedimen. Ya, diendapkan. Nah, meskipun sebagian besar sedimen itu memang berakhir di lautan, tetapi beberapa pengendapan itu juga terendapkan di beberapa posisi, beberapa lokasi ya, misalkan ada delta gitu ya, ada gurun ya, ada glacial moraine ya. Oke. Next, the sediments undergo a process called lithification, meaning conversion to rock, either by compaction, Sedimen mengalami litifikasi. Jadi litifikasi itu artinya perubahan menjadi batuan ya. Lito itu batu ya, jadi perubahan menjadi batuan. Sedimen itu biasanya berubah menjadi batuan sedimen ketika dipadatkan oleh berat material yang ada di atasnya. Ya. Nah, jadi kalau kita ulangi lagi ya. Next, the sediments undergo Jadi a process called lithification, pengendapan, meaning conversion to rock, maka either by compaction, material yang ada di atas itu menjadi beban untuk yang di bawahnya sehingga terkompaksi ya. Terkompaksi jadi karena semakin berat ya, jadi semakin padat. Ada proses yang namanya kompaksi ya. Kompaksi itu begitu ya. Jadi dia proporsinya mengecil karena berat yang ada di atasnya. or by cementation, as percolating water coats the sediment with mineral matter and gradually cements the particles together. Setelah proses kompaksi ada juga proses sementasi di mana air bawah tanah mengisi pori-pori antar ini ya, butir sedimen itu dengan materi mineral. Ya, materi mineral itu mengisi pori ya, celah-celah lewat air tanah yang mengalir sehingga terjadi proses sementasi. Nah, kalau kita bayangkan semen itu kan berarti merekatkan sehingga butiran-butiran yang tadi itu jadi saling merekat gitu ya. The result is sedimentary rocks, such as shale, sandstone, and conglomerate. Ketika tiga proses ini terlewati, maka terbentuklah yang namanya batuan sedimen. Ya, seperti shale, sandstone, konglomerat. On occasions, when sedimentary rocks are carried deep within Earth, they will be subjected to great pressure and heat. Nah, jika batuan sedimen yang dihasilkan terkubur, ya, dalam, ya, dia terkena
dia mengalami dikenai proses P dan T yang tinggi. P itu apa? P-nya pressure ya, tekanan. T-nya itu temperatur atau heat atau suhu ya. Jadi ketika batuan sedimen itu terkubur atau terlibat dalam dinamika pembentukan pegunungan ya, maka batuan sedimen itu akan mengalami tekanan yang besar dan panas yang intens. Nah, batuan sedimen ini mungkin bereaksi terhadap lingkungan juga gitu ya. Any Sehingga rock subjected to strong compressional terbentuklah forces and or high temperatures jenis change to batuan yang metamorphic ketiga, rocks. yaitu batuan metamorf. Ya. When rocks in a high-temperature metamorphic environment are subjected to directional forces, they are easily folded. Ya. Ketika batuan ini mengalami temperatur yang sangat tinggi ya, kemudian dia dikenai oleh gaya dari berbagai arah, maka batuan itu akan mudah untuk terlipat. Ini teksturnya menjadi terlipat gitu ya. Nah, jadi karena dia mengalami proses suhu dan tinggi gitu ya, suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi. Rocks that are transported to great depths may melt to generate magma. Nah, jika batuan metamorf itu terkena temperatur yang lebih tinggi lagi, maka ia akan mencair. Ya. Jadi T-nya semakin tinggi, maka dia akan mencair. Nah, mencair itu kemudian akan menjadi magma. Kemudian prosesnya kembali dari awal. Di magma membeku lagi jadi batuan beku dan seterusnya. Itu ya. As we saw, rocks are transformed from one type to another in a never-ending cycle. Seperti yang kita lihat, maka batuan akan bertransformasi dari satu tipe ke tipe yang lain, dan itu adalah proses yang tidak akan pernah. Earth materials do not always follow the path shown in the rock cycle diagram. It is just as likely that other paths will be followed. What other paths are possible? Earth materials do not always follow the path shown in the rock cycle diagram. It is just as likely that other paths will be followed. Batuan mungkin tampak seperti massa yang stabil ya dan tidak berubah, tapi perubahan itu ada ya, tapi butuh waktu yang mungkin jutaan tahun atau bahkan miliaran tahun gitu ya. Tetapi siklus itu kontinu gitu ya, kontinu terjadi. Nah, ini adalah bayangannya ya. Prosesnya kalau normal seperti itu. What other paths are possible? In the following situations, click on the red arrow that illustrates what would happen when. Ada juga jalur-jalur yang memang prosesnya tidak melulu dari metamorf jadi magma gitu ya, enggak ya. Bisa jadi ketika batuan metamorf ini mengalami pelapukan, erosi dan sedimentasi ya dia akan jadi sedimen juga gitu ya. Termasuk ketika ada batuan beku terkenai oleh panas dan suhu yang tinggi, maka dia akan menjadi metamorf. A. Sedimentary rocks are exposed. Okay. B. Correct. C. Correct. Oke. Baik, saya kira itu dulu ya untuk. Recall from the discussion of the rock cycle that igneous rocks form when molten rock cools and crystallizes. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di serial yang selanjutnya.